Ketika kita melihat ini, jadi indikator satu ini yang tampil di layar ini adalah semacam borang nanti yang akan Bapak Ibu sekalian isi, ya, tim asesor internal isi, ya. Nanti pertanyaannya seperti ini di indikator satu. Ini bisa dilihat ataupun bisa dibaca dengan detail di lampiran Permen 459 tahun 2020. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini indikator pertama ini menanyakan tentang tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE instansi pusat atau pemerintah daerah. Ya. Kemudian kriteria yang ada untuk level 1 kita coba cermati, ini polanya akan sama nanti di indikator-indikator lainnya, bahwa ini masih ada konsep. Jadi belum konsep kebijakan internal terkait arsitektur SPBE belum atau telah tersedia. Jadi kalau kita lihat ini konsepnya saja masih berupa konsep, belum ditetapkan. Ya, sehingga kalau belum ada ya langsung otomatis 1, ya. Meskipun itu ada draftnya tetap dinilai 1 karena masih belum ditetapkan. Kemudian sekali lagi kalau kita di level 2 ini hampir sama, kebijakan internal SPBE arsitektur SPBE telah ditetapkan. Ya. Tetapi kalau kita mengacu ke mengacu ke peraturan di Perpres 95, ya. Ini bahwa yang namanya arsitektur SPBE ini terdiri dari arsitektur bisnis, data informasi, infrastruktur, aplikasi, ya, kemudian infrastruktur, ya, data dan keamanan. Ya. Ini yang harus ada di dalam pembahasan di kebijakan di arsitektur SPBE. Jadi kalau kita lihat nanti di Perpres 95-nya bahwa yang namanya arsitektur ini adalah memuat ini referensi arsitektur dan domain arsitektur. Jadi referensi arsitektur dan domain arsitektur. Domain arsitektur di sini ada 6 tadi saya sebutkan. Nah, ini kalau di level 2 ini kondisinya adalah masih belum memuat semuanya dari domain arsitektur tadi. Misalkan hanya memuat sebagian, ya. Biasanya yang ada di rintik kalau belum ada sesuai dengan di arsitektur SPBE daerah itu biasanya memuat data, hanya memuat data, memuat aplikasi, ya, memuat infrastruktur. Jadi belum 6 domain arsitektur ini belum dibahas secara keseluruhan. Nah, untuk level 3, penilaian kriteria tingkat 3, level 3 ini kriteria tingkat 2 telah terpenuhi. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan menemui pola seperti ini. Bahwa level ketika kita ingin mencapai sebuah level tertentu, maka syaratnya level sebelumnya itu harus terpenuhi dulu. Jadi sama ini ketika kita sudah ingin mencapai level 3, misalkan justifikasi level 3, maka kriteria level 2 sudah terpenuhi. Ya, jadi sudah ada beberapa, ya, level 3 ini semua arsitektur, referensi arsitektur dan domain arsitektur ini sudah terpenuhi. Domain arsitekturnya ada 6, ya. Sudah tertulis semua di kebijakan tadi. Nah, untuk menuju ke level 4, kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Ya, jadi syaratnya kriteria tingkat 3 terpenuhi. Jadi nggak bisa loncat 2 ke 4, nggak bisa. Urut 2, 3, 4. Jadi untuk mencapai level 4, kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal arsitektur SPBE, ya, ini sudah mengatur integrasi. Jadi di dalam kebijakan sudah termaktub akan mengatur integrasi SPBE antar IPPD, antar instansi pusat dan pemerintah daerah. Ini yang menarik. Jadi sudah mengatur integrasinya SPBE. Dan karena ini syaratnya dan, jadi operasionalnya dan, berarti harus terpenuhi semuanya. Ada review dan dievaluasi secara periodik. Jadi ketika sudah ditetapkan referensi dan arsitekturnya, ya, domain arsitekturnya dan sudah dijelaskan di kebijakan. Nah, ini ada review, proses review, ya. Proses review. Jadi kalau ada proses review artinya sudah berjalan ya setahun, ya. Minimum setahun ada review. Nah, ketika ingin mencapai level 5, maka kriteria tingkat 4 telah terpenuhi. Serta hasil review dan evaluasi kebijakan internal arsitektur instansi pusat atau pemerintah daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Nah, ini poinnya di sini.
kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, ya, ditambah dengan hasil notulensi adanya evaluasi ini kebijakan tentang arsitektur SPBE, nah ini baru bisa mencapai level 5. Jadi ada syaratnya ini dan ya. Ini indikator yang pertama. Kalau